Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya nih? Semoga kalian tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kali ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi. Sebelumnya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu ya. Apakah kalian sering berolahraga? Pasti sering ya. Nah, ketika kalian berolahraga, maka akan mengeluarkan keringat. Nah, keringat itulah yang termasuk zat sisa pengeluaran dari tubuh. Itu merupakan salah satu contoh dari sistem ekskresi. Untuk penjelasan lebih lanjut, kalian simak video berikut ini sampai selesai ya. Sistem ekskresi merupakan kemampuan untuk menjaga keseimbangan tubuh dengan cara membuang bahan-bahan sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh sel. Ekskresi diperlukan tubuh agar zat sisa tersebut tidak meracuni tubuh karena dapat merusak berbagai organ dalam tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian. Organ yang berperan dalam sistem ekskresi yaitu ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Yang pertama yaitu ginjal, organ ekskresi yang memiliki peran sangat penting karena membuang sisa metabolisme dalam jumlah besar melalui urin. Proses ginjal menghasilkan urin ada beberapa tahap. Yang pertama tahap filtrasi, yang kedua tahap reabsorpsi, yang terakhir tahap augmentasi. Yang mana pada tahap filtrasi ini yaitu penyaringan zat-zat, dan pada tahap reabsorpsi yaitu penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan seperti glukosa dan lain sebagainya. Kemudian pada tahap augmentasi itu sudah menjadi urin yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu hati, organ ekskresi yang memiliki kemampuan menetralisir racun dan menghasilkan getah empedu. Hati memiliki peran dalam mengubah NH3 atau amonia menjadi urea yang nantinya akan dibuang melalui kulit dan ginjal. Hati berperan dalam sistem ekskresi yaitu mengekskresikan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Bilirubin ini dihasilkan dari pemecahan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Ketika sel darah yang rusak akan dihancurkan oleh makrofag di dalam hati. Nah, hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah dipecah menjadi zat besi, globin, dan hemin. Zat besi selanjutnya dibawa menuju sumsum merah tulang untuk digunakan membentuk hemoglobin baru. Globin dipecah menjadi asam amino dan digunakan dalam pembentukan protein lain. Sedangkan hemin diubah menjadi zat warna hijau yang disebut biliverdin. Kemudian diubah menjadi bilirubin yang merupakan zat warna kuning oranye. Bilirubin selanjutnya dikeluarkan bersama getah empedu, dikeluarkan ke usus 12 jari. Kemudian di dalam usus bilirubin diubah lagi menjadi urobilinogen. Urobilinogen diubah menjadi urobilin sebagai warna kuning pada urin dan sterkobilin sebagai pigmen coklat pada feses. Yang ketiga yaitu paru-paru, organ ekskresi yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa CO2 dan H2O. Nah, ini merupakan struktur paru-paru pada manusia dan reaksi kimia dari paru-paru. Yang keempat yaitu kulit, organ ekskresi yang mengeluarkan bahan yang hampir sama dengan ginjal, yakni sampah nitrogen berupa urea dalam bentuk keringat. Selanjutnya gangguan pada sistem ekskresi, salah satunya yaitu yang pertama ada nefritis, penyakit rusaknya nefron, terutama pada bagian glomerulus ginjal yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus yang mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah serta adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air yang terganggu. Yang kedua ada batu ginjal, yaitu gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal atau pelvis renalis. Saluran ginjal atau kandung kemih, batu ginjal berbentuk kristal yang tidak dapat larut. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi. Yang pertama, mengatur pola makan yang seimbang, banyak minum air putih minimal 2 liter sehari, olahraga teratur, dan tidak menunda untuk buang air kecil.